lain ya. Hari ini kita bahas tentang ini kayak organisasi di akupansi jangka panjang sama investasi. Ini kaki sampai bersatu tentang konsep tunai. Ini pernah ada yang tahu rumus ini enggak? Future value atau nilai yang akan datang, present value itu nilai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita investasiin duit itu kita bisa, kan biasanya nanti dapat bunga, terus kita nanamkan duit kayak deposito misalnya 1 juta. Nah, nanti tergantung ada jangka waktunya, kalau misalnya 3 bulan, sama ada tingkat bunganya atau ini tingkat imbalan atau return atau keuntungan yang diharapkan. Jadi ini periodenya tergantung misalnya 6 bulan, 3 bulan, setahun, tergantung. Terus tingkat imbalannya juga tergantung dari tempat kita investasikan uang. Jadi future value ini nanti uang yang kita dapatkan setelah jangka waktu kita menanamkan modal itu habis. Jadi PV itu present value itu nilai sekarang, itu jumlah uang yang kita investasikan dikali 1 ditambah R ini bunganya dipangkatkan N. Jadi 1 tambah R dulu dipangkatkan N. Ini cara menghitung future value ya. Langsung ke contoh soal. Belum contoh soal. Lihat di halaman 9.3. Itu soalnya uang investasinya 1 juta akan didepositkan ke bank. Dilihat halaman 9.3 ya. Terus bunganya per tahun 20%. Nah, itu akan dicari nilainya setelah 1 tahun. Caranya berarti pertama 1 tambah 20%, berarti 1 tambah 0,2. Masih ingat kan kemarin caranya persenan? Berarti 1,2 dikalikan PV nya, present value. Nih, nilai yang kita investasikan berapa? 1 juta. Nah, ketemunya 1.200.000. Itu caranya. Terus ini kalau pakai rumus ini ya, ada lagi rumus yang kedua sama ini. Nah, ini kita mau cari nilai uang kita setelah periode KN. Hampir sama kok ini caranya. Contohnya bisa dilihat di halaman 9.4. Sekarang nilai sekarangnya 1 juta. Terus kita mau tahu 2 tahun ke depan nilai uang kita berapa, imbalannya 20%. Sebenarnya sama ini caranya kayak tadi. Jadi tinggal 1,2 dipangkatkan 2 karena 2 tahun kan, dikalikan 1 juta. Jadi 1.440.000. Andai kata 3 tahun ya dipangkatkan 3. Paham kan di sini? Ada yang tahu caranya cari pangkat 3, pangkat 4 nggak di kalkulator?
Oke. Udah gampang, ini masih gampang. Masih ada mau ditanyakan? Nah, sekarang kalau mau menghitung nilai sekarang ya tinggal dibalik aja rumusnya. Jadi ini nilai sekarang itu sama dengan nilai periode kesekian dibagi 1 plus I atau R itu sama ya, tingkat bunga pangkat N. Oh ya udah, bisa toh. Ini masih gampang ya nih. Tinggal dibalik aja rumusnya. Terus kita lanjutkan kalau sudah bisa. Nah ya, suatu perusahaan memiliki utang kepada bank yang harus diangsur setiap tahun dengan angsuran sebesar 1 juta selama 5 tahun. Jadi tiap tahun nanti ngangsurnya 1 juta selama 5 tahun. Terus tingkat bunganya 20% per tahun. Dan angsuran pertama dilakukan 1 tahun dari sekarang. Berapa jumlah utang perusahaan kepada bank? Nilai tunai angsurannya berapa? Nah ini caranya. Jadi kan tiap tahun kan bayarnya 1 juta nanti perusahaan. Nah terus ini nilai tunainya ini per tahun ya. Jadi 1 bagi 1,2. Ini tahu ketemunya dari mana? Waalaikumsalam, nggak apa-apa Mbak Yulis. Bentar saya absen dulu. Yang kolom faktor nilai tunai tahu dari mana caranya? Ini sudah ada rumusnya ini. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi yang 0,833 itu dari 1 dibagi 1,2 karena cuma 1 tahun pertama. Terus yang kedua dia dulu 1,2 dipangkat 2, 1,44, 1 dibagi 1,44 kan ketemu. Terus seterusnya sampai ini, sampai 5. Nah setelah itu untuk tahu nilai tunai per tahunnya kan tadi pertanyaannya berapa jumlah utangnya kan, nilai tunai angsuran yang harus dibayar jumlahnya berapa, itu kan harus dikaliin bunga. Nah ini dikalikan jumlah angsuran tiap tahun dikalikan faktor nilai tunai ketemu sama dengan nilai tunai. Untuk 5 tahun per tahunnya berapa, terus ditotal. Nah jadi jumlahnya sekian yang harus dikembalikan ke bank nanti 2.990.610. Sampai sini ada mau ditanyakan? Nah ini mencatatnya pada saat menandatangani kontrak utang jangka panjang. Jadi kalau kita punya utang misalnya ke bank, ini pertama kali kasnya sebesar segitu, utang kita segitu. Jadi dari hasil hitung-hitungannya Nah ini untuk mencatat pada saat kita membayar, jadi kan total